Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. Hadirin jamaah sholat subuh masih istiqamah yang dirahmati Allah, segala puja dan syukur senantiasa kita panjatkan pada Allah. Kita masih dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman dan Islam, bisa menjalankan sholat subuh secara berjamaah. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab fikih sunnah karangan Said Sabiq. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang bab qada'us shalah, yaitu bab mengqadha' salat. Ya. Terkait tentang bab qadha' salat ini sudah kita bahas cukup panjang lebar pada pertemuan yang lalu. Intinya hadirin sekalian ada dua poin besar ya. Yang pertama, para ulama sepakat sholat yang wajib diqadha adalah diqadha ini diganti, ya maksudnya diganti. Yaitu orang-orang yang terlewatkan sholat dan alasan keterlewatannya ini karena tidur atau lupa. Ya, apabila seseorang ketinggalan sholat atau tidak sholat pada waktunya disebabkan karena dua hal ini, yaitu ketiduran ataupun dia lupa, maka dia wajib mengqadha'nya ketika sadar dan ingat. Ya, bagi orang yang tidur kemudian bangun ternyata sudah lewat waktu sholatnya, maka dia segera untuk mengqadha' sholatnya. Begitu juga orang yang lupa, ketika dia ingat langsung segera. Adapun jika seseorang meninggalkan sholatnya ini karena sengaja tidak sholat ya, tapi kemudian setelah itu sadar, apakah ini wajib mengqadha' atau tidak? Ya, ada dua pandangan. Mayoritas ulama menjelaskan wajib diqadha'. Ya, wajib diqadha'. Kalau misalnya orang pernah tidak sholat 5 tahun ya sholat, 10 tahun ya sholat, maka dia mengqadha'nya ya setiap kali habis sholat dia mengqadha'. Sholat wajib itu ya, sholat wajibnya dia qadha' setiap kali sholat, dan kemudian sampai dia mengira ataupun sampai dia mengira bahwasanya sholat yang ditinggalkannya itu sudah terpenuhi. Ya. Namun kelompok yang kedua seperti ulama-ulama Zahiriyah dan yang juga sepakat dengan pendapat itu seperti Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim berpandangan orang yang meninggalkan sholat karena sengaja tidak wajib mengqadha'nya. Ya, tidak wajib mengqadha'nya. Kita sudah mengulas hal itu masing-masing dengan segala argumentasinya. Baik, kemudian berikutnya dengan sekalian sesuai dengan yang ada di judul ya, yaitu sholatul marid, sholatnya orang yang sakit. Intinya hadirin sekalian dalam kaidah ini ya, dalam menjalankan syariat Allah ini adalah seseorang menjalankan sesuai dengan kemampuannya. Ketika seorang dalam keadaan sakit dan dia tidak mampu menjalankan sholat dengan sempurna sebagaimana rukun dan syaratnya, maka dia menjalankan sesuai dengan kemampuannya. Misalnya orang sholat tidak mampu berdiri, maka dengan duduk, dan begitu seterusnya. Jika tidak mampu duduk, maka dia dengan
miring, ya, berbaring di atas lambungnya, lambung kanannya. Kalau tidak mampu miring, ya, berbaring, maka dia terlentang dengan kepala di timur. Kalau kita orang Indonesia, ya, mungkin agak diganjal kepalanya biar menghadap ke kiblat, ya. Kemudian jika tidak mampu terlentang, maka dengan isyarat dan seterusnya, ya, mungkin kalau sudah tidak mampu berarti memang sudah saatnya, ya, sudah saatnya untuk disolatkan. Intinya hadirin sekalian, selama dia masih punya kesadaran, itu wajib sholat. Jadi tidak ada uzur, alasan untuk tidak melakukan sholat selama masih ada kesadaran, ya. Karena berakal ini syarat wajib sholat, ya. Syarat wajib sholat kan kita tahu seorang muslim, kemudian mukallaf. Mukallaf ini meliputi dewasa, kemudian berakal sehat, ya, masuk waktunya dan seterusnya. Itu merupakan syarat wajib, ya. Adapun bagaimana tata cara sholat ketika duduk, ya, kalau berdasarkan riwayat hadis yang ada, maka orang yang sholatnya duduk ini dengan cara duduk bersila, ya, itu pun kalau mampu, ya, kalau mampu, karena orang tidak mampu berdiri dan juga duduknya ini kadang kesusahan juga, ya, tidak bisa duduk di bawah, atau seseorang masih bisa berdiri tapi tidak bisa duduk di bawah sehingga separuh sholatnya dia duduk di atas kursi dan seterusnya. Intinya hadirin sekalian, menjalankan syariat, berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya, ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, namun ada aturannya, ya, sesuai dengan kemampuannya, bukan kemauannya, ya. Kalau sesuai dengan kemauannya itu kadang dia masih mampu tapi tidak mau, ya. Oleh karena itu sesuai dengan kemampuan. Baik, itu terkait sholat orang yang sakit, ya. Mungkin nanti hal-hal yang sifatnya kasus-kasus orang yang sholat, bagaimana sholatnya orang yang dalam keadaan mungkin perutnya pakai apa itu selang dan kemudian selalu membawa kantong plastik, ya, kantong plastik untuk menampung kotoran, air seninya dan seterusnya. Ya, dia sholat sesuai dengan kemampuannya, ya, apapun kondisinya. Kalau memang itu harus terjadi, maka sholat seperti yang dia lakukan, ya. Baik, kemudian yang kedua, sholatul khauf, yaitu sholatnya orang dalam keadaan ketakutan, ya, orang yang dalam keadaan ketakutan. Nah, sholatul khauf ini biasanya dinisbatkan kepada sholat yang dilakukan dalam keadaan peperangan. Dalam keadaan peperangan, sekali lagi, ya, setiap orang muslim itu diwajibkan sholat dalam keadaan apapun, ya. Bahkan dalam situasi perang pun juga wajib untuk melakukan sholat, dan bahkan sholatnya pun dilakukan secara berjamaah, ya, secara berjamaah jika hal itu memungkinkan. Bagaimana tata cara sholat ini disebutkan, ya, di antara tata cara sholatnya ini ada dalam surat surat An-Nisa, ya, ini ada penjelasan tentang sholatul khauf. Kemudian dijabarkan, dicontohkan dengan tindakan atau perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di bawah ini beberapa praktek, ya, beberapa praktek sholat khauf yang mungkin akan saya bacakan secara ringkas dan sekalian. Yang pertama, an yakunal adu fi ghairi jihadil qiblah fa yusallil imam fi thana'iyah bi ta'ifatin raka'atan thumma yantadhiru hatta yutimmu li anfusihim raka'atan. Yang pertama adalah jika posisi musuh itu berada di selain arah kiblat. Berarti di mana saja selain, kalau di Indonesia berarti musuh berada di luar arah barat, ya. Maka sholatnya berapa rakaat? Sholat khauf ini 2 rakaat saja, 2 rakaat saja,
dan jamaah sholat atau pasukan itu dibagi menjadi dua. Maka Rasulullah sholat yang rakaat pertama ini dengan kelompok pertama, ya, dengan kelompok pertama. Kemudian setelah itu ketika satu rakaat baru selesai satu rakaat, maka kelompok yang pertama ini menyempurnakan sholatnya sendiri. Menyempurnakan sholatnya sendiri, ya, Rasulullah masih dalam keadaan duduk, ya, masih dalam keadaan duduk setelah rakaat pertama, dan jamaahnya ini menyempurnakan rakaat kedua dan kemudian salam, dan kemudian pergi ke tempat di mana pasukan yang tadi berjaga. Kalau misalnya musuhnya di arah timur, berarti pasukannya menghadap ke arah timur sana, dan kelompok yang sudah sholat ini menggantikan posisi mereka, dan kemudian kelompok tersebut datang dan melakukan apa? Sholat satu rakaat, kemudian atau sholat bersama Rasulullah satu rakaat, dan kemudian ketika Rasulullah rakaat yang kedua dan duduk di tahiyat akhir, ya, di tahiyat, maka mereka kan kurang satu rakaat, ya, mereka menyempurnakan sampai duduk tahiyat akhir bersama Rasulullah, kemudian salam bersama-sama. Tergambar, ya, dari sekalian, ya. Ini apabila posisi musuh berada di arah selain barat. Yang kedua, an yakuna al-adu fi ghairi jihatil qiblah fa yusalli al-imam bi ta'ifatin min al-jaysh raka'atan wa ta'ifatul ukhra tujah al-adu thumma tansarifu at-ta'ifatu allati salat ma'ahu ar-raka'ah wa taqumu tujah al-adu wa ta'ti at-ta'ifah al-ukhra fa tusalli ma'ahu raka'atan thumma taqdi kullu ta'ifatin li nafsiha raka'atan, ya. Atau juga sholat yang kedua ini sekelompok pasukan dibagi menjadi dua juga, ya, satu kelompok sholat satu rakaat, kemudian satu kelompok lain, ya, wa ta'ifatul ukhra tujahal adu, kelompok yang lainnya, pasukan yang lain itu menghadap ke arah musuh, kemudian kelompok yang satunya menyelesaikan sholat bersama Rasulullah, ya, kemudian berdiri menghadap ke arah musuh, wa ta'ti ta'ifatul ukhra fatusalli ma'ahu raka'atan thumma taqdi kullu ta'ifatin li nafsiha. Kemudian setelah itu setiap kelompok menyelesaikan sholatnya dengan sendiri-sendiri. Hal ini didasari dengan satu hadis dari Ibnu Umar qala sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ihda ta'ifatain. Rasulullah pernah sholat dengan salah satu kelompok rakaatan, satu rakaatan, wa ta'ifatul ukhra muwajahatul adu, dan kelompok yang lain menghadap ke arah musuh, thumma insarafu wa qamu. Kemudian kelompok tadi yang satu selesai sholat dan kemudian bergegas pergi fi maqami ashabihim muqbilina 'alal adu, menggantikan posisi mereka dan menghadap ke arah musuh. Wa ja'a ulaika thumma shalla bihim Nabi sallallahu alaihi wasallam rakaatan. Kemudian setelah itu mereka sholat bersama Rasulullah satu rakaat, thumma salam. Kemudian Rasulullah salam, ya, salam duluan, dan thumma qadha haula'i raka'atan wa haula'i raka'atan. Kemudian kelompok tadi melanjutkan sholatnya sendiri. Ya, ada bedanya, ya. Bedanya yang pertama tadi salamnya bersama Rasulullah. Kalau yang kedua ini salam sendiri-sendiri. Rasulullah mendapatkan satu rakaat bersama kelompok pertama, kemudian setelah itu kelompok kedua datang sholat satu rakaat juga bersama Rasulullah, dan ketika Rasulullah sudah rakaat kedua salam, dan kelompok yang kedua ini menyempurnakan sholatnya sendiri. Kemudian yang berikutnya, tata cara sholat khauf yang berikutnya adalah an yusallil imam bi kulli ta'ifatin rak'atain fatakunu rak'atanil awwalan lahu fardan wa rak'atanil ukhrayani naflan. Atau tata caranya adalah seorang imam panglima
ya, pemimpin ini sholat bersama setiap kelompok tadi dengan 2 rakaat. Ya, misalnya 2 kelompok tadi dibagi menjadi 2. Kelompok pertama sholat bersama Rasulullah sempurna 2 rakaat. Kemudian Rasulullah sholat lagi bersama kelompok kedua. Ya. Maka sholat yang pertama ini dianggap sebagai fardu wajib, sholat wajib. Sholatnya bersama kelompok kedua ini dianggap sebagai sunnah. Ya. Waqtida'ul muftarid bil mutanafil jaiz. Dan boleh seorang yang sholat fardu menjadi makmum kepada sholat sunnah, itu boleh. Ya, sebagaimana sudah sering kita jelaskan hadirin sekalian, misalnya ada orang yang sholat fardu masbuk dan di masjid ada orang mengerjakan sholat sunnah, maka orang tersebut boleh bermakmum dengan orang yang mengerjakan sholat sunnah. Atau mungkin contoh lain, misalnya orang belum sholat isya datang ke masjid di bulan Ramadan dan jamaah sedang melakukan sholat tarawih misalnya, kemudian dia bermakmum dengan sholat tarawih. Intinya hadirin sekalian, menjadi makmum sholat ini boleh ya, bermakmum kepada sholat sunnah pun selama sholatnya itu memang gerakannya sama. Selama gerakan sholatnya sama. Ada gerakan sholat yang tidak sama, yaitu seperti sholat apa? Jenazah. Sholat jenazah ini tidak punya rukuk dan tidak punya sujud ya. Meskipun mungkin pernah ada kasus ya, pernah kasus sholat jenazah dengan rukuk dan sujud ya. Mungkin lupa ya. Ada seorang profesor sholat jenazah pakai rukuk dan sujud ya. Dengan khilaf ya, namanya manusia itu khilaf. Profesor juga seorang manusia. Jadi jangan kemudian langsung dicela dan semua lupa. Kemudian yang keempat, hadirin sekalian, an yakuna al-'adu fi wijhatil qiblah fa yusalli al-imam bi ta'ifatain jami'an ma'a ishtirakihim fil hirasah wa mutaba'atihim lahu bi jami' arkanis shalah ila sujud fa tasjud ma'ahu ta'ifatun wa tanzar al-ukhra hatta tafrugha at-ta'ifah al-ula thumma tasjud. Jika musuh berada di arah kiblat, sehingga umat Islam ketika sholat menghadapnya ke arah musuh juga, maka bagaimana tata cara sholatnya? Semua pasukan sholat bersama-sama, dan gerakan sholatnya pun juga bersama-sama kecuali gerakan sujud, maka bergantian. Ada sekelompok yang sujudnya bersama imam, kemudian yang lainnya masih posisi berdiri ya, ataupun posisi belum sujud ya, atau menjelang sujud. Kemudian setelah satu kelompok ini selesai dari sujud, maka menunggu kelompok yang tadi sujud, sehingga sujudnya bergantian. Ya, tentu sudah bisa diduga ya, supaya senantiasa mengetahui keadaan. Karena kalau semua sujud semua kemudian diserang ya, kan kelabakan gitu. Tentu ini konteksnya hadirin sekalian, konteksnya adalah perang pada masa lalu yang berhadapan orang dengan orang ya, berhadapan senjata dengan senjata, pedang dan seterusnya. Kalau sekarang kan perangnya dari jarak jauh ya hadirin sekalian ya, pakai drone, pakai bom dan seterusnya ya. Perang yang saat ini masih terjadi antara Rusia dan Ukraina ya, yang mempengaruhi kehidupan perekonomian dunia ya. Baik, ini yang keempat, tata cara yang keempat. Kemudian yang kelima, tata cara yang kelima, antadkhul ta'ifatani ma'al imam fi sholati jami'an thumma taqumu ihda ta'ifatain bi iza'il adu wa tusalli ma'ahu ihda ta'ifatain rak'atan thumma yadhhabuna fayaqumun fi wujhil adu thumma ta'ti ta'ifatul ukhra wa tusalli nafsiha rak'atan wal imamu qa'im thumma yusalli bihim rak'atul thaniyah
thumma ta'ti ta'ifatul qa'imah fi wujahil adu fayusalluna li anfusihim raf'atan wal imam wa ta'ifah thaniyah qa'idun thumma yusallimul imam wa yusallimuna jami'an. Yaitu kedua kelompok ini sholat bersama-sama imam, ya semuanya sholatnya bareng-bareng. Kemudian setelah itu salah satu dari kedua kelompok ini berdiri bangkit dan menghadap ke arah musuh, ya, dan sholat, menyempurnakan sholatnya. Sementara satu kelompok yang lain itu masih sholat dan berdiri posisinya berdiri, ya, menghadap ke arah musuh. Kemudian yang kelompok lain sholat dengan sendirinya satu rakaat sendiri, sholat sendiri, dan imam masih dalam posisi berdiri, ya, bersama dengan kelompok yang satunya tadi. Kemudian setelah itu datanglah kelompok yang lain, ya, sholat bersama mereka sama-sama, dan kemudian mereka sholatnya salam bersama-sama, ya. Ini mirip juga dengan apa tadi, sholat yang pertama dan yang kedua, hanya saja bedanya tadi musuh di luar ataupun di arah kiblat, maupun yang ini adalah di luar, yang ini di luar kiblat, yang tadi di arah kiblat, ya, atau sebaliknya, yang ini adalah musuh berada di arah kiblat dan yang tadi adalah di luar kiblat. Itu beberapa kondisi, ya, dan sekalian, beberapa kondisi di mana ketika seseorang sedang dalam keadaan ketakutan, ya. Kemudian hadirin sekalian, jika tidak memungkinkan sholat secara berjamaah, maka disebutkan, ya, dalam surat Al-Baqarah itu sholat sesuai dengan keadaan yang ada. Misalnya peperangan sedang berkecamuk, ya, dan waktu sholat itu telah tiba, maka sholat sesuai dengan keadaannya. Sholat sambil lari di atas kendaraan, bahkan sambil berjalan dan seterusnya, ya, dengan memberikan isyarat dan seterusnya, ya. Nah, inilah hadirin sekalian, ketika seseorang sholat khauf, dan khaufnya ini karena kondisi peperangan. Kemudian yang berikutnya, kaifiyatu sholatil maghrib fil khauf. Bagaimana tata cara sholat maghrib ketika dalam keadaan takut, ya. Kalau tadi kan sholatnya 2 rakaat, ya, 2 rakaat. Sholatul maghrib la yadkhuluha qasrun wa la yaqa'u fi syai'in min al-ahadits al-marwiyah fi sholatil khauf. Tu'arad li kaifiyati sholatil maghrib. Untuk sholat maghrib ini, sholat yang tidak masuk dalam kategori bisa diqashar, ya, tidak bisa diqashar. Yang bisa diqashar ini sholat yang jumlahnya 4 rakaat. Dan tidak ada riwayat yang menjelaskan tentang sholat khauf, ya, pelaksanaan sholat maghrib di saat sedang kondisi ketakutan. Walihada ikhtalafal ulama, fa'indal Hanafiyah wal Malikiyah sholat imam di ta'ifatil ula rak'atain wa yusalli bi ta'ifatil thaniyah rak'atan. Adapun ulama-ulama madhab Hanafi dan madhab Maliki menjelaskan bahwasanya seorang imam sholat dengan satu kelompok, ya. Kelompok pertama ini sebanyak 2 rakaat, kemudian sholat dengan kelompok yang kedua 1 rakaat. Seperti tadi, ya, sholat yang 2 rakaat tadi, hanya saja ini 2 dan 1. Wa ajaza Syafi'i wa Ahmad an yusalli bi ta'ifatul ula raka'atan wa bi tsaniyah raka'atain. Kalau menurut ulama-ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, boleh saja sang imam ini sholat bersama kelompok pertama 1 rakaat dan sholat bersama kelompok kedua 2 rakaat. Lima rawa'an Ali karamallahu wajhah annahu fa'ala dzalik. Sebagaimana hal ini didasari dengan satu riwayat dari Ali radhiyallahu anhu tentang pelaksanaan sholat maghrib di saat kondisi takut, ya, kondisi peperangan. Kemudian as-salatu athna istidadil khauf. Sholat di saat benar-benar ketakutan yang sangat mencekam, ya, kondisinya sangat
berat ya. Idza istaddal khauf wal tahamat sufuf, jika ketakutan itu sangat dan barisan itu sedang berkecamuk ya, ala kulli wahidin hasba istita'atihi, maka masing-masing sholat sesuai dengan kemampuannya. Rajilan, berjalan kaki, raqiban, berkendara ya, menunggang, mustaqbil qiblah atau ghair mustaqbilih, menghadap kiblat atau tidak menghadap kiblat ya. Yumi'u birruku' was sujud kaifa ma'amkan, memberikan isyarat rukuk dan sujud semungkin-mungkin ya, sesuai dengan yang memungkinkan. Wa yaj'al sujud akhfat minar ruku', dan menjadikan sujudnya lebih rendah daripada rukuknya. Wa yasqut anhu minal arkan ma'ajisa anhu, dan rukun-rukun salat itu menjadi gugur selama memang tidak bisa dilakukan ya. Qala Ibnu Umar, wasafa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat al-khauf wa qala fa in kana khaufun ashadda min dhalik farijalan wa rukmanan wa huwa fil Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendeskripsikan, menjelaskan tentang salat khauf dengan ucapan beliau, jika ketakutan itu sangat ya ataupun mencekam ya, maka seseorang salat dengan jalan kaki menunggang, sebagaimana hal ini diriwayatkan dalam Bukhari ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa in kana khaufu ashadda min dhalik, sallu rijalan qiyaman ala aqdamihim aw rukbanan mustaqbil qiblah wa ghairi mustaqbiliha." Salatlah kalian dengan berjalan kaki, berdiri ataupun di atas kaki kalian ya, ataupun dengan menunggang, dengan menghadap kiblat atau tidak menghadap kiblat ya, karena kondisinya memang sangat tidak memungkinkan. Kemudian sholatul talib wal matlub, yaitu sholatnya orang yang mencari ya, maksudnya ini masih kaitannya dengan peperangan, sedang mengejar musuh atau sebaliknya, sedang dikejar oleh musuh. Maka taliban lil adu wa khafa an yafutahu sholat bil ima walau masyian ila ghairil qiblah. Jika dalam kondisi sedang mengejar musuh dan dikhawatirkan akan kehilangan jejaknya, maka sholat dengan cara isyaratnya, walau masyian, meskipun dengan berjalan kaki, ila ghairil qiblah, ke arah selain kiblat. Wal matlub min at-talib fi dzalika wa yalhaq bihima kullun man mana'ahu adu 'anil ruku' was sujud aw khafa 'ala nafsihi aw ahlihi aw malihi min aduwin aw lisin aw hayawan muftaris, fa innahu yusalli bil iman ila ayyi jihatin tawajjah ilaiha. Ataupun seseorang sedang mencari, tidak harus mengejar musuh ya, tapi mencari barang yang hilang. Dia dalam keadaan sangat ketakutan terhadap dirinya, keluarganya ataupun hartanya ya, dari musuhkah atau dari pencurian ataupun dari binatang buas ya, maka dia sholat dengan isyarat ke arah manapun ya, ke arah manapun meskipun selain ke arah kiblat. Wa qala al-Iraqi wa yajuzu dzalika fi kulli harbin mubah. Hal itu boleh dilakukan seseorang dalam kondisi yang harab. Harab ini lari ya, kabur, lari dari hal-hal yang dimubahkan. Seperti min sailin, larinya ini karena disebabkan karena banjir bandang, aw hariqin, ataupun kebakaran, idza lam yajid ma'dilan anhu, jika tidak menemukan ya sesuatu yang bisa melakukannya dia secara baik ya. Kadzalika al-madin wal mu'sir idza kana 'ajizan an bayinatil a'sar walau dhafira bihil mustahiq li habsihi wa lam yusaddiqhu. Begitu juga seseorang yang dalam keadaan ketakutan ya, orang yang punya hutang dan kesulitan untuk membayar, sementara dia akan, ini agak aneh juga ya, dia akan ditagih dan ketakutan akan ditahan dan seterusnya ya. Wa kadzalika in kana alaihi qisas yarjul 'afwu anhu idza sakana al-ghadab bi taghibihi. Begitu juga seseorang yang akan diberlakukan hukum qisas, yang mengharapkan untuk dimaafkan, sementara orang yang punya hak untuk mengqisas ini sedang marah-marahnya. Hadirin sekalian,
Maksudnya begini, kan ada kejahatan yang hukumannya itu apa? Qisas ya. Qisas ini macam-macam ya. Qisas ini bisa qisas nyawa, bisa non nyawa. Maksudnya non nyawa itu yang tidak sampai menghilangkan nyawa. Ya, misalnya orang membunuh, apabila membunuhnya itu dengan sengaja, maka hukumannya apa? Dibunuh, diqisas. Qisas itu adalah satu hukuman ataupun sanksi yang serupa dengan apa yang dia lakukan, serupa dengan kejahatan yang dia lakukan. Kalau membunuh, dibunuh. Kalau memukul, dipukul. Kalau melukai, dilukai. Kalau memotong telinga, dipotong telinganya. Begitu seterusnya, itu namanya qisas. Namun ini ada syaratnya, yang tidak selalunya hukuman qisas itu dilakukan orang yang melakukan kejahatan itu. Dengan syarat misalnya kalau kejahatannya itu adalah pembunuhan, maka pembunuhan adalah pembunuhan yang sengaja, atau bahasa hari ini adalah pembunuhan berencana. Maka dalam Islam ini hukumannya qisas. Namun ketika seseorang terancam hukuman qisas, hadirin sekalian, itu masih ada celah untuk dimaafkan dari waliul maqtul, dari keluarga terbunuh. Itu kalau memaafkan, qisas boleh ditiadakan dengan diganti membayar diat, ya, denda, membayar diat sebanyak 100 ekor onta. Ya. Kalau ini adalah pembunuhan sengaja dan kemudian keluarga memaafkan dan diganti dengan tebusan ataupun diat. Ya. Nah, ini seseorang yang masih berharap untuk dimaafkan keluarganya dan dia ketakutannya sehingga dia kabur dan seterusnya, maka dalam kondisi itu boleh juga sholat seperti ini. Ini yang dicontohkan demikian ya dalam buku ini ya. Sampai orang keluarga itu mungkin marahnya reda, barangkali nanti bisa memaafkan. Dari Abdullah bin Unais qala ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Khalid bin Sufyan. Rasulullah pernah mengutusku kepada seorang bernama Khalid bin Sufyan al-Hadali, wa kana nahwa Arafat, yang mana tinggalnya itu ke arah Arafah. Faqala idhab faqtulhu, pergilah dan bunuh dia. Ini kurang tahu kasusnya kasus apa. Qala fara'aituhu wa qad hadarat salatul asr faqultu inni la akhafu an yakuna baina wa bainahu ma yu'akhir salat. Maka ketika sudah menjelang sampai ke tempat yang dituju, namun waktu sholat asar setelah tiba dan aku takut akan kehilangan waktu sholat asar. Fantalaqtu amsi wa ana usolli, maka aku tetap berjalan terus dan dengan menjalankan sholat. Usolli wa umi'u ima'an nahwahu, dan sholatnya dengan isyarat. Falamma danautu minhu qala li man anta, qultu rajulun minal Arab. Ketika aku sudah dekat dengannya, dia mengatakan, siapa anda? Aku mengatakan, aku laki-laki dari Arab. Balaghni annaka tajma' li hadzal rajul faji'tuka fi dzalik faqala inni la fi dzalik famasyitu ma'ahu sa'atan hatta idza amkanani alautuhu bi sayfi hatta barida. Ya. Intinya hadirin sekalian, ketika ini ada satu urusan yang sangat urgen ya. Ini dalam riwayat ini seorang sahabat yang diutus oleh Rasulullah karena kekhawatiran akan kehilangan momen itu, beliau sholat dengan berjalan ya. Baik hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin fikih ini terkait sholatul khauf ini barangkali untuk kondisi saat ini ya, yang paling memungkinkan terjadi ya tadi adanya gempa ya, kondisi yang berat, terus kemudian banjir dan seterusnya. Ya, orang sedang lari, misalnya kita bisa membayangkan waktu tsunami ya, hadirin sekalian ya, mungkin tsunami dan seterusnya. Itu kondisi-kondisi seperti itu termasuk kondisi-kondisi yang membolehkan seseorang sholat sesuai dengan kemampuannya. Itu poin yang kedua, yaitu sholatul khauf, sholat dalam keadaan ketakutan. Yang ketiga hadirin sekalian, sholatul safar, sholatnya orang dalam keadaan musafir. Nah, ini mungkin yang sering dialami oleh setiap kita.
Hampir masing-masing kita pasti pernah melakukan satu perjalanan. Salatu safari laha ahkam nadhkuruha fi mayali. Salat safar ini mempunyai beberapa hukum. Yang pertama adalah qasrus shalah ar-rubaiyah, yaitu mengqasar salat yang 4. Qala Allah Ta'ala, wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru. Jika kalian melakukan perjalanan di atas muka bumi ini, maka tidak ada dosa bagi kalian untuk mengqasar salat jika kalian takut untuk musibah, fitnah dari orang-orang kafir. Hadirin sekalian, wa taqyid bil khauf ghairu ma'mulin bihi. Namun alasan mengqasar salat karena ketakutan dari orang-orang kafir ini sudah tidak berlaku. Artinya seseorang dengan alasan safar saja itu boleh mengqasar salat. Hanya saja berapa jauh safar yang harus ditempuh untuk sehingga boleh mengqasar salat, ini nanti akan ada penjelasannya. Ini dalil dari Al-Qur'an tentang bolehnya seseorang mengqasar salat, ya. Salat 4 menjadi 2 ketika dalam keadaan musafir ataupun perjalanan. Hal ini didasari dalam sebuah hadis, ya, dari Ya'la bin Umayyah. Aku berkata kepada Umar bin Khattab, aku melihat orang-orang masih mengqasar salat sementara mereka dalam keadaan aman, tidak takut dari gangguan orang-orang kafir. Maka Umar pun mengatakan, aku pun heran dengan hal itu. Mari kita bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dalam ayat tadi bunyinya adalah in khiftum ayyaftinakumul ladina kafaru. Jika kalian takut dari gangguan orang-orang kafir, maka tidak ada dosa kalian untuk mengqasar salat. Bagaimana dengan orang yang safar tapi tidak ada rasa takut? Apakah boleh mengqasar? Maka hal itu ditanyakan kepada Rasulullah, dan jawabannya, hadirin sekalian, jawaban Rasulullah adalah shadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu shadaqatahu. Mengqasar salat ini merupakan sedekah dari Allah, sedekah dari Allah, ya, maka terimalah sedekahnya. Ini bahasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwasanya mengqasar salat ini merupakan sedekah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, manakah yang lebih utama seseorang ketika melakukan perjalanan antara mengqasar salat atau menyempurnakan salat? Ya, antara mengqasar salat atau menyempurnakan salat. Dari 4 mazhab itu, hadirin sekalian, disebutkan bahwasanya hukum mengqasar salat ini adalah, kalau menurut mazhab Hanafiyah, ya, itu hukumnya wajib. Maksudnya ketika seseorang dalam keadaan safar, itu salatnya wajib diqasar. Adapun ulama-ulama Malikiyah, waqalatil Malikiyah al-qasru sunnatun muakkadah akad min salatil jamaah. Mengqasar salat itu hukumnya sunnah muakkad, bahkan lebih ditekankan daripada salat berjamaah. Fa illam yajid al-musafir masafatan yaqtadi bihi shalla munfaridan alal qasam wa yakrah iktida'uhu bil muqim. Jika seseorang tidak menjumpai jamaah untuk melakukan salat qasar, ya, maka dia salat sendiri. Bahkan dimakruhkan untuk mengikuti salatnya orang mukim. Orang mukim ini berarti salatnya sempurna. Ini dalam pandangan ulama Malikiyah. Wa 'indal Hanabilah anal qasar jaiz wa huwa afdal minal itmam. Adapun menurut ulama Hanabilah, hukum salat qasar itu boleh dan lebih utama daripada salat sempurna. Boleh dan lebih utama. Wa kadza 'inda Syafi'iyah in balagha masafatal qasr. Begitu juga menurut pandangan mazhab Syafi'i, mengqasar salat itu hukumnya jaiz. Jaiz itu apa? Boleh.
dan lebih utama ya daripada sholat secara sempurna. Namun ada catatannya dalam pandangan Imam Syafi'i, in balagha masafatal qasri, jika perjalanannya itu memang memenuhi syarat jarak tempuh untuk sholat qasar ya. Adapun jarak tempuh sholat qasar ini berapa hadirin sekalian? Mungkin kita sudah sering mendengar juga ya hadirin sekalian. Secara umum hadirin sekalian, al-mutabadir minal ayah anna ayy safarin fil lughah tala'an qasr tuqsar min ajlihi shalah. Kalau melihat zahirnya ayat tadi, maka semua jenis perjalanan, apapun perjalanannya, jauh ataupun dekat, maka sholat itu diqasar. Kalau secara lahiriah ayat tadi, maksudnya sholat itu boleh diqasar. Fala junaha alaikum, itu tidak ada dosa bagi kalian. Wa tujma' wa yubah fihi al-fitr, dan dia boleh dijamak, dan seseorang juga boleh berbuka. Walam yarid as-sunnah minas sunnah ma yuqayyid hadzal itlaq, dan tidak terdapat satu hadis yang membatasi makna mutlak ini. Wa qad nuqila Ibnul Munzir wa ghairuhu fi hadhil masalah akthar min 20 qaulan. Ibnu Munzir menghimpun pendapat-pendapat terkait permasalahan ini, yaitu permasalahan berapa jarak tempuh perjalanan minimal bagi orang untuk boleh melakukan qasar salat. Beliau Ibnu Munzir mengumpulkan kurang lebih ada 20 pendapat ya, menjelaskan tentang hal itu. Ini mungkin akan saya simpulkan saja hadirin sekalian. Ada dua pandangan yang masyhur hadirin sekalian. Kalau mayoritas ulama seperti 4 mazhab ini, Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, jarak tempuh seseorang boleh melakukan qasar salat ini adalah 16 burud. 16 burud. 16 burud ini kalau disamakan atau dikonversi kepada kilometer, kurang lebih 85 kilometer. Itu baru boleh mengqasar salat. Ya, mungkin perjalanan dari sini kemana dari kalian? Ke puncak ya? Ke puncak berapa Pak Imam? Hah? Sampai Imam 85 ke puncak itu. Bogor ya? Ya. Pokoknya kurang lebih itu ya, hadirin sekalian. Ini pandangan yang pertama ya. Saya tidak akan bacakan ini riwayat-riwayat tentang hal itu, karena semuanya ini hadirin sekalian berdasarkan analisa ya para ulama, melihat riwayat-riwayat kebanyakan ataupun biasanya seberapa jarak jauhnya sih Rasulullah melakukan qasar salat ya. Adapun ulama yang lain ya, seperti di sini disebutkan ya, ulama-ulama Zahiriyah itu menyebutkan dalam satu riwayat, kanan faqala Anas, dari Anas bin Malik berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kharaja masirat 3 amyal aw farasikh yusalli rak'atain. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika keluar ya ataupun pergi dengan jarak tempuh perjalanan 3 mil, maka sholat 2 rakaat. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar fil Fathi wa huwa ashahhu hadits warada fi bayani dzalika wa asrahuhu. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan hadis ini adalah hadis yang paling sahih dan paling jelas di dalam menyebutkan jarak tempuh. Wa tarad bainal amyal wal farasikh yadfa'uhu ma dzakarahu Abu Sa'id Al-Khudri. Hanya saja di sini ada ucapan 3 mil dan ada 3 farsakh. Ini yang menyebabkan bukan keraguan, maksudnya perbedaan dalam mensikapi ya. Namun hal ini sebagaimana disebutkan oleh Sa'id Al-Khudri, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza safara farsakh yaksur rawahu Sa'id bin Mansur wa dzakarahu al-Hafidz fi at-Talkhis wa aqarrahu bisukuti. Wa min al-ma'ruf an al-farsakh, dan sesuatu yang ma'ruf bahwasanya, sesuatu yang diketahui bahwasanya satu farsakh itu sama dengan
3 mil. Fa yakunu hadits Abi Sa'id Al-Khudri rafi'an li syakil waqi'. Oleh karena itu hadis Sa'id Al-Khudri ini akan menyingkap ya keraguan dalam memahami hadis di atas. Maksudnya 3 mil kah atau 3 farsakh? Karena hadis Sa'id Al-Khudri mengatakan farsakhun ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza safara farsakhan. Rasulullah ketika bersafar sepanjang 1 farsakh. 1 farsakh itu sama dengan 3 mil. 1 mil itu 1,7 ya. 1,7 kilo. Jadi kalau kali 3 sama dengan 5,1 kilo. Ya. Tentu untuk perjalanan dengan menggunakan onta sudah cukup lama ya hadirin sekalian ya. 5 kilo itu. Ya. Intinya hadirin sekalian di sini ya disebutkan kelompok ini bahwasanya Rasulullah pernah mengqadha ataupun mengqasar salat ya ketika perjalanan seperti itu. Ya. Jadi wa amma madhhaba ilaihi al-fuqaha min ishtirat as-safar tawil wa aqalluhu marhalatan 'inda al-ba'd wa 3 marahil 'inda al-ba'd al-akhar faqad kafana ma'una tarad 'alaihim al-imam Abu al-Qasim al-Kharqi faqala fil Mughni wala ara lima sara ilaihi al-a'immah hujjah. Kalau dalam buku ini sepertinya lebih cenderung kepada tadi pendapat yang mengatakan mengqasar salat itu tadi jaraknya minimal berapa? 3 mil ya. 3 mil ataupun 5 kilo ya. Adapun kata beliau ini adapun penjelasan para ulama ataupun pandangan para ulama yang mengatakan bahwasanya mengqasar salat itu disyaratkan perjalanan tempuh jauh sekian dan sekian seperti yang tadi saya sampaikan ya 16 burud. Ini menurut dalam buku ini sebagaimana yang disebutkan oleh Abdul Qasim Al-Kharqi dalam kitab Al-Mughni mengatakan aku tidak melihat adanya dalil untuk para imam madhab tersebut yang mengatakan bahwasanya mengqasar salat itu dengan jarak sekian dan sekian. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, sekali lagi ya bahwasanya tentu para ulama itu juga menganalisa ya dari riwayat-riwayat yang ada berapakah jarak tempuh yang Rasulullah melakukannya ya. Tentu barangkali ada satu jarak tempuh yang dilakukan oleh Rasulullah kemudian beliau mengqasar salat sehingga kesimpulannya sampai sedemikian tadi. Intinya ada 2 pandangan hadirin sekalian. Yang pertama kalau jumhur ulama itu tadi ya mensyaratkan mengqasar salat ini dengan jarak tempuh tertentu 16 burud ya ataupun kurang lebih 85 kilo. Kalau yang pendapat kedua ulama-ulama Dhahiriyah ini tidak mensyaratkan, bahkan seseorang melakukan perjalanan sebanyak 3 mil sudah boleh mengqasar salat ya. Ini kalau Pak Imam ke pasar mana? Pasar Bengkok itu mengqasar salat terus kalau mengambil pendapatnya pendapat Dhahiriyah ya. Baik. Kapankah seseorang melakukan qasar salat? Dhahaba jumhurul ulama ila anna qasr as-salah yusra' bi mufaraqatil hadar wal khuruj min al-balad. Seseorang sudah boleh mengqasar salat itu ketika sudah keluar dari wilayahnya. Kalau misalnya kita tinggal di Ciledug atau Karangtengah, maka ketika keluar dari perbatasan Karangtengah, maka sudah disebut sebagai musafir. Di situ sudah mulai. Misalnya kita sudah tahu perjalanan kita mau ke mana? Ke Jawa Timur misalnya. Ketika kita keluar dari Karangtengah atau mungkin lebih besar dari itu keluar dari wilayah Tangerang, maka kita sudah dihukumi sebagai musafir dan sudah mulai boleh mengqasar salat. Di sini yang disebutkan demikian. Wa anna dzalika syartun wa la yatimu hatta yadkhul awwala buyutiha. Dan itu merupakan syarat ya. Dan wala yatimu hatta yadkhula awwala buyutiha. Dan tidak sempurna, maksudnya belum boleh melakukan hal itu sampai dia memasuki salah satu rumah-rumahnya. Maksudnya ketika sudah memasuki wilayah yang lain itu sudah melewati
wilayah penduduk tersebut. Qala Ibnu al-Munzir wala a'lam anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qassara fi safarin min asfarihi illa ba'da khurujihi min al-Madinah. Dan aku tidak mengetahui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengqasar salat dalam satu perjalanannya dari perjalanan-perjalanan yang pernah beliau lakukan, melainkan setelah beliau melewati atau keluar dari kota Madinah. Rasulullah tinggalnya di Madinah, maka setiap safar dan yang beliau mengqasar salatnya itu dipastikan beliau Rasulullah sudah keluar dari wilayah kota Madinah. Waqala Anas salaitu dhuhra ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinah arba'an wa bidil Khalifah rak'atain. Aku pernah salat bersama Rasulullah di Madinah sebanyak 4 rakaat salat zuhur dan Dzul Khalifah rak'atain. Dan salat di Dzul Khalifah. Dzul Khalifah ini nama lainnya juga adalah Bir Ali, yaitu miqatnya tempat orang berihram bagi penduduk Madinah ataupun orang yang datang dari Madinah. Wa yara ba'du salaf anna man nawa as-safar yaqsuru walau fi baitihi. Sebagian ulama salaf bahkan memberikan keringanan. Seseorang boleh mulai mengqasar salatnya ketika sudah berniat safar, meskipun dia masih di dalam rumah. Ya. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi jadi kesimpulannya adalah mayoritas ulama mengharuskan harus sudah keluar dari wilayah di mana dia tinggal. Ya. Mata yatimul musafir, kapankah seorang musafir itu dianggap selesai dari safarnya? Al musafir yaqsuru shalah madama musafiran. Seorang yang mengqasar salat seorang musafir boleh mengqasar salat selama dia berstatus sebagai seorang musafir. Fa in aqama li hajatin yantadiru qada'aha qasara shalah kadzalik. Ketika seseorang dalam musafir kemudian mukim di satu tempat, namun mukimnya tersebut adalah dalam rangka untuk menyelesaikan satu urusan, maka dia masih dihukumi statusnya sebagai seorang musafir dan masih boleh mengqasar salat. Li'annahu yu'tabar musafiran wa in aqama sinin. Meskipun dia tinggal di daerah itu bertahun-tahun. Ini luar biasa ya. Memang ada beberapa riwayat ya hadirin sekalian. Ada seorang sahabat itu mengqasar salat selama 6 bulan, melakukan perdagangan di salah satu wilayah. Ada satu riwayat ini saya agak lupa di sini ya. Daerah Asia Tengah ya, Turkistan atau apa disebutkan di sini ya. Itu sampai berbulan-bulan mengqasarnya karena pindah dari satu tempat ke tempat lain, satu tempat ke tempat yang lainnya. Kalau dalam mazhab Syafi'i ya, misalnya kita berniat untuk musafir kemana? Pulang kampung lah ya, karena kita KTP-nya sudah KTP Tangerang, sehingga sudah menjadi penduduk Tangerang. Status kita ketika pulang ke daerah itu sebagai seorang musafir. Maka dalam mazhab Syafi'i, apabila mukim kita di tempat safar itu lebih dari 4 hari ya, lebih dari 4 hari, maka kita boleh lebih dari 4 hari, maka kita melakukan sholat secara sempurna ya, secara sempurna ya. Tetapi kalau kurang dari itu atau 4 hari, maka dia boleh mengqasar sholatnya ya. Ini qasar ya hadirin sekalian, bukan jamak. Qasar itu berarti melakukan sholat pada waktunya, namun dengan cara diperpendek. Qasar itu artinya pendek, 4 rakaat menjadi 2. Yang 4 rakaat saja ya. Yang maghrib dan subuh tidak boleh diqasar ya, tidak boleh diperpendek lagi, karena dia sudah kategori pendek ya. Salat subuh 2 rakaat ya, tidak boleh untuk diqasar lagi menjadi 1 ya, atau maghrib menjadi 1,5. Sujud terakhirnya cuma 1 aja misalnya ya kan, nggak boleh. Jadi hanya sholat yang 4 saja. Baik hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, itulah beberapa keterangan terkait sholat qasar ya. Yang pertama tentang jarak tempuh, kemudian kapan dia mulai safar dan kapan berhenti dari safarnya ya. Kemudian sholatut tatawwu fi safar, hukum sholat sunnah ketika musafir. Kan ini sering ya kita berlogika, kalau sholat wajibnya aja di qasar, apakah kita juga boleh sholat
sunnah. Kalau boleh sholat sunnah, ngapain sholat wajibnya di qasar, begitu ya. Dhahabal jumhur minal ulama ila adam karahatin nafal liman yaksurus salah. Mayoritas ulama berpandangan tidak dimakruhkan ya. Maksudnya bukan sesuatu yang dilarang, dibenci seseorang untuk melakukan sholat sunnah ketika dia mengqasar sholat dalam perjalanan. La farqa baina as-sunan ar-rawatib wa ghiriha. Baik itu sunnah rawatib. Sunnah rawatib ini adalah sholat sunat yang mengiringi sholat wajib ataupun sunnah yang lain. Sebagaimana riwayat dalam Bukhari dan Muslim, anna Nabi SAW iqtasala fi baitin Ummi Hani. Rasulullah suatu ketika mandi di rumah Ummi Hani yauma fathin, pada hari Fathu Makkah. Wa sholat 8 rakaat, dan sholat sebanyak 8 rakaat. Wa ani bin Umar annahu sallallahu alaihi wasallam kana yusabbih ala dhahri rahilatihi haitsu kana wajahu yumi'u bi ra'sihi. Dan dari Umar bin Khattab menjelaskan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusabbih, ya di sini maksudnya melakukan sholat ya. Melakukan sholat sunnah di atas tunggangannya, di atas kendaraannya, dan ke arah mana saja kendaraan itu berjalan, tidak menghadap kiblat atau tidak menghadap kiblat. Intinya Rasulullah pun dalam keadaan safar juga melakukan sholat sunnah. Dan dari Al Hasan, karena ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusafirun fayatatawwa'un qabla al-maktubah wa ba'daha. Dan juga riwayat dari Al Hasan menyebutkan adalah para sahabat Nabi. Para sahabat Nabi dahulu mereka itu melakukan perjalanan musafir dan juga melakukan sholat tatawwu, sholat sunnah, baik qablaha atau ba'daha, qabliyah sholat wajib maupun ba'diyah sholat wajib ya. Wa yara Ibnu Umar wa ghairuhu annahu la yusra' at-tatawwu' ma'al fariidah la qablaha wa la ba'daha illa min jawfil lail. Adapun Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab, ini punya pandangan sholat sunnah tidak dianjurkan ketika seseorang dalam keadaan musafir yang mengqasar sholatnya, kecuali sholat sunnah yang dilakukan di tengah malam, seperti sholat witir ya, atau sholat sunnah sebelum subuh. Ya, dalam satu riwayat Rasulullah itu tidak pernah meninggalkan 2 sholat ini, sholat sunnah ya, yaitu witir dan 2 rakaat sebelum subuh ya. Saya yakin Bapak Ibu sekalian tahu fadilah keutamaan 2 rakaat sebelum subuh itu khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dan sholat witir ini juga sangat ditekankan, bahkan apabila seseorang dikhawatirkan tertidur tidak bisa bangun malam, dia dianjurkan untuk sholat witir sebelum tidur ya. Sebagaimana dalam riwayat ya Ibnu Abbas, beliau mengatakan ausani khalili bi thalath, kekasihku Rasulullah pernah memberikan nasihat kepadaku tentang 3 hal. 3 hal yang pertama adalah al-witru qabla naum, melakukan sholat witir sebelum tidur. Wa shaumu thalathata ayyam syahr, dan berpuasa 3 hari dalam 1 bulan, yaitu puasa apa? Ayyamul bid. Wa raka'ataini minad duha, dan untuk tidak meninggalkan 2 rakaat sholat duha. Nah, ini riwayat dari Ibnu Abbas. Baik hadirin sekalian, terakhir as-safar yaumal jum'ah, melakukan safar di hari Jumat. La ba'sa bis-safar yaumal jum'ah malam tahdur as-shalah. Tidak mengapa seseorang melakukan perjalanan di hari Jumat selama belum memasuki waktu sholat Jumat ya. Jangan sengaja sudah mau adzan melakukan perjalanan ya. Faqad sami'a Umar rajulan yaqul laula anna al-yawm yaumul jum'ah la kharaj. Pernah suatu hari Umar bin Khattab mendengarkan seseorang mengatakan demikian, seandainya hari ini bukan hari Jumat aku akan pergi. Mungkin dia merasa berpunya pemikiran kalau hari Jumat itu tidak boleh bepergian karena ada sholat Jumat dan seterusnya. Faqala Umar ukhruj fa innal jum'ah la tahbis an safarin. Maka Umar pun langsung mengatakan, pergilah, karena hari Jumat itu tidak pernah menahan seseorang untuk bepergian ya. Wa safara Abu Ubaidah yaumal jum'ah, Abu Ubaidah juga melakukan safar di hari Jumat. Walam yantadir as-shalah, dan tidak menunggu
waktu sholat Jumat. Wa arada az-zuhri as-safar sakhwatan yaumal Jum'ah faqila lahu fi dzalika faqala inna Nabi sallallahu alaihi wasallam safara yaumal Jum'ah. Dan juga dalam satu riwayat juga disebutkan Rasulullah pernah melakukan perjalanan di hari Jumat. Ya. Intinya hadirin sekalian, perjalanan di hari apa aja boleh dilakukan dengan hak-haknya seperti tadi. Ketika sholat mengqashar ya seperti tadi haknya, dan keharusan ataupun ketentuan yang patut untuk dilakukan. Baik hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini kajian kita pada pagi hari ini terkait tiga poin ya, tentang sholatul marid, sholatnya orang sakit, sholatnya orang ketakutan, dan sholatnya seorang musafir. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qouli hadza, astaghfirullahaladzim, sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, jazakallahu khairan kepada Ustaz yang telah menyampaikan pelajaran yang